Bismillahirrahmanirrahim. Nuhaikum jami'an bi tahiyatul Islam. Tahiyatu fiha salam. Tahiyatun mubarakatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi habibil mustafa akhiril amin wa ala kulli jami' ashabihi wa ummati ila yaumiddin. Subhanakallahu la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayuhal ahibba yang saya cintai, teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, dengan qudrah dan iradah Allah, dengan segala kehendak yang Allah berikan kepada kita, Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, kesempatan untuk menimba sedikit daripada ilmu dan sunnah Rasulullah SAW, yang dikatakan oleh Imam At-Tabrani rahimahullah bahwasanya sunnah itu adalah petunjuk jalan. Jika petunjuk jalan telah padam, maka tersesatlah orang-orang. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah Allah telah memberikan kita rahmat yang begitu besar, yang begitu banyak, yaitu dengan dipilihnya kita dari sekian banyak manusia memeluk agama Islam yang mulia ini. Jika Allah berkehendak, mungkin Allah akan ciptakan kita sebagai manusia yang kufur, yang ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah juga berkehendak, mungkin Allah akan menciptakan kita bukan dalam bentuk rupa yang sempurna seperti ini, tapi dalam rupa mungkin yang dianggap hina, yaitu dari hewan yang itu mungkin najis dan seterusnya. Maka Al-Imam Abdullah bin Mubarak radhiyallahu anhu sering mengulang-ulang bahwasanya nikmat iman itu adalah nikmat yang paling tinggi yang harusnya patut disyukuri seorang hamba. Maka dengan nikmat tersebut dia mampu mengenal Allah Azza wa Jalla. Dengan nikmat tersebut dia mampu mempelajari ilmu-ilmu dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, betapa sering kita mengungkap pujian kepada manusia karena mungkin manusia itu dermawan, karena mungkin manusia itu berpengaruh dalam hidup kita. Kita dalam bentuk ucap terima kasih sering mengulang-ulang ucapan tersebut, bahkan memuji di hadapan manusia yang lain. Tetapi dengan nikmat iman yang Allah berikan kepada kita, kita kadang lupa bahwasanya nikmatnya kita mempelajari sunnah, mempelajari ilmu-ilmu Allah Ta'ala, mempelajari ilmu-ilmu Rasulullah SAW, merupakan nikmat yang besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan dari sekian banyak manusia, ketika Allah sudah memilih kita menjadi Islam, Allah kembali memilih kita menjadi orang yang berusaha mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Betapa banyak, kata Abdullah bin Mubarak, orang yang membaca sunnah Rasulullah, hadis Nabi SAW, tetapi mereka tidak mendapati kecuali keingkaran. Dan betapa banyak orang yang menghafalkan, kemudian mereka mencari-cari hadis Nabi SAW, tetapi tidak bertambah imannya kecuali bertambah kekufuran dan keingkaran. Teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita dibandingkan orang-orang orientalis yang mereka hafal sekian ratus dan ribu hadis, kemudian mereka memahami banyak mustalahat, istilah-istilah hadis dan lain sebagainya, gharibul hadis dan seterusnya, level kita akan sangat-sangat jauh. Tapi karena hidayah Allah Ta'ala, karena mungkin ada sedikit kebersihan dalam hati kita, Allah memilih memberikan hidayah kepada kita dan tidak memberikan hidayah kepada orang-orang di luar sana. Maka para orientalis, sebanyak apapun mereka memahami, menghafal, kemudian mempelajari ilmu-ilmu hadis dan ilmu yang lainnya, Allah tidak terbersit memberikan sedikit hidayah kepada mereka. Sebaliknya, yang bertambah dalam diri mereka adalah kekufuran. Meskipun kita sebagai orang Islam mengharapkan kepada mereka kebaikan dari sunnah tersebut memancarkan hidayah dalam hati mereka. Tapi para ulama mengatakan bahwasanya jika orang mempelajari hadis kemudian dengan tujuan yang untuk memusuhi hadis dan memusuhi syariat Allah Ta'ala, maka Allah akan menambah kekufuran di dalam hatinya. Jika kekufuran tersebut sedikit, maka Allah tambah dari sedikit menjadi sedang dan banyak. Maka teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah, itu merupakan nikmat yang besar yang patut kita syukuri, yang patutnya kita ulang-ulang setiap saatnya, supaya kita sadar bahwasanya kita tanpa Islam, kita tanpa Rasulullah SAW ini bukan siapa-siapa. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, dalam hidup ini kita sering merasa bahwasanya ketika melakukan sesuatu
atau mengenal seseorang, dalam pola pikir kita termindset ya, terbersit bagaimana kita mengambil manfaat dari orang tersebut. Ya, entah dalam bentuk uang, harta dan seterusnya. Nah, tetapi kita tidak berpikir dalam hidup kita ya, atau bahkan jarang bagaimana kita ingin ya, bermanfaat di tengah-tengah umat, bermanfaat bagi manusia ataupun bagi keluarga kita. Khairun nas anfa'uhum linnas, kata Rasulullah SAW. Sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Jika seseorang tidak memiliki harta, maka Allah izinkan dengan energinya, mungkin dengan ilmunya, untuk bermanfaat bagi manusia. Betapa sering orang yang memiliki segalanya, tetapi ketika ia tidak bermanfaat, maka segalanya tersebut menjadi bumerang dalam dirinya. Ya. Apapun akan menjadi penyakit dalam dirinya. Karena apa? Karena dia tidak bermanfaat bagi manusia yang lain. Ia tidak bermanfaat bagi muslim yang lain. Ia tidak bermanfaat bagi keluarganya, bagi saudaranya, bagi yang lainnya. Ya. Maka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in itu mengulang-ulang sebuah hadis yang mulia, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Salah satu asbab daripada tersebarnya sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in di seluruh penjuru bumi. Kita dapati bahwa Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala, jumlah sahabat Nabi berjumlah 120.000. Beberapa riwayat mengatakan 150.000 sekian. Tapi yang wafat di Madinah tidak lebih dari 10.000 sahabat Nabi. Artinya sekian ratus ribu sahabat Nabi wafat ya, di luar Madinah, di luar Mekah, tempat kota kelahiran, tempat kota yang tercintanya. Mereka wafat di Syam, mereka wafat di Mesir, mereka wafat di Afghanistan, mereka wafat di Kazakhstan, mereka wafat di bumi bagian timur, barat, utara, dan seterusnya. Kenapa seperti itu? Karena mereka ingin bermanfaat bagi manusia yang lain. Karena itu mereka menjadi gharib anid darihi wa gharib an nas. Mereka asing dari tempat kelahiran, artinya menjauh. Kemudian mereka asing di tengah manusia yang baru. Ya. Istilah Syekh Ali Muhammad As-Shalih rahimahullah taala, para sahabat ini adalah orang-orang yang seakan-akan, seandainya mereka melihat ada sekelompok manusia di seberang lautan yang jauh belum mengenal tentang Islam, belum mengenal tentang tauhid, dan seandainya di gunung puncak yang paling tinggi ada orang-orang yang belum mendapatkan manfaat kepada keimanan mereka, mereka akan mendaki seberapa tinggi gunung dan seberapa dalam lautan tersebut. Inilah para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan spirit inilah yang membuat para ulama-ulama, para alim, ya, para pedagang yang jujur, kemudian para guru-guru kita akhirnya berkelana sampai ke Nusantara. Mereka menyebarkan manfaat di tengah-tengah umat. Ya. Bahkan kalau kita lihat hampir ya, dan tidak ada sama sekali penyebaran Islam yang dilakukan dengan kekerasan dan dengan cara jalan pedang. Ya. Mereka memberikan manfaat di tengah-tengah umat. Bahkan kalau kita lihat terekam dalam sejarah, ya, yang membantu orang-orang yang berbeda agama, ya, kasta bawah, kasta sudra adalah kaum muslimin dari pedagang-pedagangnya yang karim, yang muhsinin, yang dermawan. Mereka lah orang-orang utama yang Allah abadikan dalam Al-Quran dengan isyaratnya. Mereka sudah wafat, tetapi nama mereka tetap Allah abadikan dalam tinta emas sejarah. Begitu teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala. Asas manfaat inilah yang membuat orang-orang ikhlas dalam bentangan sejarah kaum muslimin, terkhusus negeri kita, ya, itu mampu bertahan sekian ratus lamanya menghadapi kezaliman, menghadapi kekuatan yang cukup besar. Dari head to head pasti kalah, dari head to head pasti punah. Ya, 350 tahun lamanya perjuangan kaum muslimin melawan ya, penjajahan Belanda dan sekutunya. Ya, seharusnya secara kacamata orang peneliti, ya, Islam sudah habis di Nusantara, atau minimal Islam tidak akan pernah menjadi mayoritas di negeri kita. Tapi dengan lurusnya ulama kita, ikhlasnya mereka dalam berdakwah, dalam berjihad, ya, asas manfaat mereka ingin bahwa manfaat iman yang mereka dapatkan, ya, itu tidak hanya mereka nikmati saja, tapi bagaimana manusia, baik itu muslim ataupun non-muslim, mereka mendapatkan manfaat daripada keimanan mereka. Nah, teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Ta'ala, makanya dalam beberapa syarhul hadis, isyarat hadis yang lain,
isyarat hadis yang lain Rasulullah SAW ya, sangat mengecam keras tentang larangan orang yang suka mencelakakan yang lain atau membuat mudarat ya, saudara atau manusia yang lain. Maka sebaliknya, manfaat sebagai manusia terus diulang-ulang. Sehingga mindset kita, gerak kita adalah memberikan manfaat. Ya, tidak perlu banyak alasan. Kalau banyak alasan, ya, nggak selesai gitu. Antum kalau banyak alasan, misalnya mau ngasih manfaat apa, nggak punya duit, ya kan bisa yang lainnya yang antum punya, skill misalnya. Antum punya skill di bidang tertentu, manfaat kepada orang lain, itu Masya Allah. Antum punya ilmu, ngajari anak Iqra, ya, untuk datang ke pedalaman, itu lebih bermanfaat daripada memberikan mereka uang yang habis dalam sekejap misalnya. Artinya apa? Bahwasanya kaum muslimin itu tidak pernah menunggu atau mencari alasan, menunggu untuk ini atau mencari alasan untuk tidak melakukan. Misal tuh kita nggak punya apa-apa, kita harus mikir kita ngasih manfaat orang ke apa. Masa sih selama sekian puluh tahun kita hidup di dunia ini kita nggak bisa memberikan manfaat meskipun sedikit? Itu harus dipikirkan. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadis itu meriwayatkan bahwasanya khairukum khairul lijarihi, ya. Atau kama qala Nabi SAW, sebaik kalian adalah yang sebaik dengan tetangga kalian. Ya, artinya apa? Bahwasanya kalau sudah mentok nih, nggak bisa ngasih manfaat ke sekian banyak manusia, maka minimal tetangga merasakan bahwasanya dia akan mendapatkan manfaat. Makanya dalam Islam disebutkan bahwa al-jar atau jiran, tetangga itu adalah jumlahnya 40 rumah ke kiri, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke depan. Ya, artinya bahwasanya seorang kaum muslimin diharuskan untuk berinteraksi sosial dengan menyapa, dengan menolong semampunya adalah bagaimana konsekuensi memberikan manfaat itu terasa di tengah-tengah kaum muslimin. Hingga kaum muslimin ini dikenal sebagai kaum yang penyebar atau penebar manfaat. Dimanapun kaum muslimin itu berada, ya mereka bisa tenang, maka apa? Mereka akan membangun. Maka mereka akan membangun. Maka mereka akan membangun. Ya. Kalau kaum muslimin tenang di sebuah wilayah, maka mereka akan membangun, tidak akan merusak. Ya. Kecuali kaum muslimin yang buruk akidahnya, yang tidak benar dalam bersyariat, dalam memegang Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kalau kita lihat teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kaum muslimin itu memberikan manfaat di tengah-tengah umat, baik itu mereka belum memiliki pemerintahan, seperti ketika para ulama, para pedagang yang lurus, mereka datang ke Nusantara, mereka tetap memberikan manfaat dengan manfaat yang sangat luar biasa. Betapa orang-orang melihat bahwasanya adab dan akhlak kaum muslimin yang datang sangat-sangat mulia, ya, sehingga dilihat dalam sejarah mereka adalah kaum yang berperadaban tinggi. Ya. Begitupun kalau kita lihat teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, ketika Islam masuk ke Andalus, mereka bahkan memberikan manfaat yang sangat besar di bumi Spanyol sekian abad lamanya. Mereka masuk ke Eropa, mereka memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Bahkan keilmuan, kemudian tradisi-tradisi Islam dan segala kebudayaan Islam bertransformasi dalam kebudayaan Eropa dengan baik. Begitupun ketika kaum muslimin masuk ke wilayah timur jauh, mereka memberikan manfaat yang sangat-sangat besar. Maka benar para ulama ketika mengatakan bahwasanya telah tunai tugas Rasulullah SAW di muka bumi ini, yang artinya bahwasanya spiritnya Nabi SAW akan terus hidup, di mana orang-orang ikhlas itu akan terus berjuang, ya, untuk memberikan manfaat di tengah-tengah manusia. Maka kita berdoa, ya, selalu memohon kepada Allah Azza wa Jalla, ya, supaya Allah memberikan ma'unah, pertolongan kepada kita semua, supaya kita menjadi pribadi diri, ya, spirit yang terus menebar manfaat di tengah-tengah kaum muslimin dan di tengah-tengah manusia, dan kita berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari perilaku, dari sikap, dari tindakan orang-orang yang suka, ya, memberikan mudarat dan memberikan kerusakan di muka bumi. Ingat, antum itu kaum muslimin, bukan Ya'juj dan Ma'juj. Ya. Muslimin menebar manfaat, Ya'juj Ma'juj mufsiduna fil ardh, berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, antum kalau kerjanya dimaki orang, dianggap nggak bermanfaat, beban dunia, beban negara, kemudian beban ini itu dan seterusnya, maka lebih baik mati aja gitu. Karena ada banyak orang bilang, kalau nggak bisa manfaat, ngasih manfaat, mati aja. Nah,
pepatah Syekh Abdul Karim, kalau orang nggak bisa ngasih manfaat, berarti dia telah mati. Berarti dia telah mati. Orang mati pun masih tidak ngasih manfaat ke bumi, jadi pupuk gitu. Masa kita yang masih hidup nggak bisa ngasih manfaat meskipun sedikit? Ya, Syekh Abdul Karim Sattar pernah mengatakan seperti itu. Orang mati aja, bangkai itu bisa ngasih manfaat, ya kan, jadi pupuk. Minimal jadi pupuk, atau enggak bangkainya itu dimakan burung-burung jalalah, burung-burung liar, hewan-hewan liar dan seterusnya. Hewan liar dan seterusnya, dia ngasih manfaat. Itu makhluk Allah yang sudah mati ngasih manfaat. Kita mungkin nggak terpikir bahwasanya daun-daunan yang jatuh ke tanah, mereka yang jatuhnya sia-sia demi Allah. Mereka memberikan manfaat kepada bumi. Makanya kata Allah, fantashiru fil ardh, ya, bertebar di muka bumi. Kemudian kaifa yubdil khalqa tsumma yu'iduh. Lihat bagaimana Allah menciptakan sebuah ciptaan dan bagaimana Allah mengembalikan mereka seperti awal mula. Ya, tumbuh-tumbuhan ketika daun-daun jatuh, ya, mereka menjadi pupuk yang manfaat bagi tanah, kemudian sebagian dimanfaatkan bagi manusia sebagai kompos, atau pakai di pot tanaman antum, hidroponik, aquaponik dan seterusnya. Itu contoh kecil. Ya. Daun aja kalau mati masih memberikan manfaat. Kita manusia masih hidup, masya Allah. Kita harus menghitung manfaat apa yang kita berikan kepada manusia, kepada umat yang sudah lama mungkin kita nongkrong dan nangkring di muka bumi ini. Nah, kalau kita lihat sangat kecil kontribusi yang kita berikan kepada umat dibanding orang-orang yang terbaik yang pernah Allah abadikan dalam sejarah. Ya, artinya apa? Bahwasanya kalau antum atau kita semua, ya, masih merasa belum memberikan kontribusi besar terhadap umat, terhadap manusia ini, berarti kita masih kalah sama bangkai, masih kalah sama pohon yang nggak bisa gerak, kecuali digerakkan gitu, dipindahkan, dicabut dari pot ini ke pot yang lain. Ya, daunnya aja manfaat, ya, jadi pupuk. Mungkin buahnya, masya Allah kita suka, buah jeruk, ane yakin semua suka, ya, buah tamar, kurma dan seterusnya semua suka, dan buah tertentu suka karena itu. Daunnya ngasih manfaat, buahnya ngasih manfaat, kemudian bukan hanya untuk manusia, masya Allah, untuk cacing, untuk kupu-kupu, untuk nektar dan seterusnya. Ya, sehingga manusia itu kalau di awal-awal kaum muslimin di awal-awal penaklukan atau pembukaan Syam, ya, banyak syair-syair tentang pohon, tentang taman dan seterusnya. Artinya apa? Dari pohon saja inspirasi keindahan itu bisa dihadirkan. Jangan sampai ketika kita dilihat orang, yang dilihat cuma apa? Cuma keburukan. Karena saking buruknya kita loh, ya. Saking buruknya kita di mata manusia dan mungkin di mata Allah. Waliyadzubillah min dzalik. Ya, maka teman-teman sekalian rahmati Allah, kita berlindung dari karakter sifat tersebut. Betapa seburuk-buruk manusia adalah orang yang sangat nggak bisa ngasih manfaat. Ya. Maka mulai saat ini kita berusaha dalam diri kita bagaimana menebar manfaat, memberikan manfaat kepada manusia. Antum nggak punya ilmu, tapi bisa nyebarin broadcast ilmu, sebarin manfaat, bismillah. Kemudian antum nggak punya harta, tapi antum bisa, misalnya skill, ya, pengajaran, ilmu dan seterusnya. Ya. Antum punya nasihat yang sangat luar biasa, misalnya seorang hanif, orang yang lurus misalnya, maka berikan nasihat tersebut adalah memberikan manfaat. Ya, jangan jadi beban. Betapa banyak orang yang di negeri kita lebih suka dilayani daripada melayani, sehingga rusak tatanan kaum muslimin. Sebaliknya, karakter kaum muslimin adalah melayani, ya, sebagai pelayan, khadimul ummah, pelayannya umat. Nah, hadis ini maknanya cukup dalam, dan dalam bab usul fiqh, dalam kaidah-kaidahnya nanti ada beranak pinak, bercucu, ya, mungkin cucu bercicit juga mungkin, ya. Karena bab ini cukup berat, cukup dalam, nanti akan saya ringkaskan, kemudian nggak melebar kemana-mana, karena pembahasan ini ditujukan kepada orang-orang tertentu yang konkret dalam bidang fikih, usul fiqh, qawaid fiqh dan seterusnya, bidang syariah, yang kita ketengahkan di tengah umat,
Jangankan mereka yang bingung, mereka ikut bingung. Kita juga pusing bagaimana memahamkan mereka, ya. Karena kaidah-kaidahnya, kemudian uslub istinbat dan seterusnya memerlukan bab bahasan tersendiri. Di sini diriwayatkan dari Abi Sa'ad al-Malik Sinan al-Khidri radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, dia bersabda. Apa sabdanya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dhirar. Janganlah membuat mudarat dan jangan memudaratkan. Hadits hasan, hadis ini hasan, ya, martabatnya. Rawahu Ibnu Majah, diriwayatkan Imam Ibnu Majah, Daruqutni wa ghairihima musnadan, secara sanadnya bersambung. Warahu Malik fil Muwatta, diriwayatkan Imam Malik dalam Al-Muwatta'nya secara mursal dari Amr bin Yahya, dari bapaknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asqata Abu Sa'id. Kemudian hadis ini terputus sampai ke Abi Sa'id, ya. Walahu turuqun yaqwa ba'du ba'da, tapi hadis ini memiliki syawahid, memiliki qawiyah, penguat dengan hadis riwayat yang lain, misalnya hadis Rasulullah SAW lain, ya. La man adarra fa'adur, barang siapa yang memudaratkan maka akan mendapatkan mudarat. Wa man asyaqqa wa asyaq, barang siapa yang membuat seseorang sengsara maka dia akan sengsara, gitu. Hadis ini juga banyak dikuatkan oleh hadis yang lain dan riwayat yang lebih kuat, yang artinya hadis ini cukup kuat, bukan hanya sanadnya atau matanya hasan sahih, tetapi beberapa ulama yang lain, baik itu kontemporer ataupun yang salaf, mengatakan bahwa ini hadis sahih li ghairihi, hadis yang sahih karena sebab Allah Ta'ala bisawab. Nah, teman-teman sekalian rahmatullahi taala, seseorang tidak boleh memudaratkan, menjadikan mudarat ataupun memudaratkan yang lain. Apa itu? Dalam segala hal, baik itu dalam muamalah, dalam interaksi sosial, ataupun dalam ibadah yang erat hubungan, ya, kaitan dengan hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Seseorang ketika berhamba, ya, menghamba kepada Allah Azza wa Jalla, maka dalam artian ia tidak boleh memudaratkan, yaitu bagaimana ketika misalnya sikapnya, ya, untuk menyembah tadarruk kepada Allah Azza wa Jalla, ya, itu disikapi manusia dengan apa? Dengan misalnya terlalu fanatisme atau berlebihan, ya, terlalu fanatisme ataupun berlebihan, ya, ketika orang-orang misalnya dalam bab wudu tidak memungkinkan dia mengambil air wudu, karena ketika diambil air wudu misalnya larangan dokter dan seterusnya, akan ada sesuatu yang menimpa dalam dirinya, maka cukup diganti dengan tayamum untuk melaksanakan sholat. Beberapa kasus orang yang bodoh, orang yang jahil dalam bab ini, mereka memaksakan wudu dan bertambah penyakitnya, ya. Maka erat kaitannya hubungan dengan Allah Ta'ala, seseorang tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Begitupun lebih-lebih ketika seseorang berinteraksi atau bermuamalah dengan manusia, ia tidak boleh menjadi mudarat ataupun memudaratkan orang lain. Lagi-lagi kita sering bahwasanya, Masya Allah, kita dalam sebuah hadis yang lain, hadis Tabrani kalau nggak salah atau Daruqutni, kurang lebih seperti ini, ketika manusia itu dengan amal-amalnya datang di hadapan Allah Azza wa Jalla, kemudian dia mengira amalnya sangat-sangat banyak dan akan memasukkan ke dalam syurganya Allah Azza wa Jalla, tapi karena tindakan tangannya yang tidak bisa direm, ya, memudaratkan manusia yang lain, ya, dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka, karena sebab amalnya tersebut menggantikan, ya, kurang lebih seperti itu, menggantikan mudarat yang dilakukan selama masa hidupnya. Coba ingat-ingat, ya, coba kita mikir sebenarnya pakai otak yang benar, otak yang bersih itu, ya, bukan otak yang meng-meng. Itu akal yang Allah berikan kepada kita supaya nimbang tuh. Anggaplah kita nggak percaya pahala, tapi antum mikir nggak sih, misalnya ngerokok, ya, siapapun itu ngerokok di jalan, abunya kena mata orang, abunya kan anak kecil yang lagi dikendarai di kendaraan motor tersebut, yang lagi diikutkan kendaraan, dia kena, antum nggak takut tuh, ya, bahwasanya itu akan dihisab di sisi Allah Azza wa Jalla. Nah, orang-orang yang misalnya kebut-kebutan, dia zigzag, yang itu bukan hal yang urgent, misalnya, nggak dikejar, misalnya nggak harus ke rumah sakit, nggak harus ke tempat-tempat yang harus diwajibkan untuk cepat dan seterusnya,
hanya untuk gaya-gayaan dan seterusnya, kemudian membahayakan yang lain. Karena ulah tersebut ada orang terpleset, menghindari antum dan seterusnya, ya, itu bakal dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Meskipun antum misalnya melarikan diri, nggak ketangkap dan seterusnya, ya, nggak rekam CCTV, dan itu banyak. Bagaimana nanti naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita sebagai kaum muslimin itu sebagai orang yang memahami sunnah dengan baik, ya, memahami syariat yang mulia ini, dikenal di jalan sebagai orang yang banyak memudorotkan ke pengendara yang lain. Kenapa ini diulang-ulang? Karena realitas terjadi seperti itu. Ya, kita terlalu egois jadi orang, terlalu mementingkan diri sendiri tanpa memikirkan orang lain. Kita sering dalam mindset kita terlalu, nggak apa-apa saya begini, yang penting nggak apa-apa orang lain kena ini, yang penting saya nggak apa-apa. Gitu. Sehingga apa? Nggak ada asas manfaat dalam diri kita. Seandainya ada asas manfaat, nggak mungkin kita punya otak yang pintar, otak yang lurus itu, kita ngerokok di jalan misalnya. Alhamdulillah min dzalik. Abunya, asapnya bikin orang nggak nyaman. Kemudian membahayakan orang lain dan seterusnya. Nah, ini tentu berbahaya teman selera mati Allah Ta'ala. Kita khawatir orang-orang yang mungkin nggak kita kenal akan mendoakan kecelakaan bagi kita. Dan nanti di yaumul hisab, mungkin mereka menghisab, Allah akan menghisab kita, dan Allah akan memaksa kita mengambil amal-amal kita, memberikan kepada orang tersebut. Nah, secara makna sederhana, la darura ketika seseorang tidak boleh memberikan mudarat kepada yang apapun bentuknya, baik muamalah ataupun ibadah. Meskipun nanti dalam bab pembahasan fikih, apakah ini satu makna atau dua makna, atau makna satu diganti makna yang lainnya. Itu bab yang kalau kita jelaskan satu persatu, khawatir kita makin pusing, ya. Masalah udah banyak, tambah lagi masalah ini, gitu ya. Maka Anda mencukupkan pembahasan sampai di situ tentang bahwasanya, yuk kita sama-sama berusaha memberikan manfaat yang paling terbaik, ya, di tengah-tengah umat, tengah manusia umumnya. Sebaliknya, ya, meminimalisir kemudaratan yang kita miliki. Kalau di jalan tadi kita berusaha untuk tidak menzalimi manusia, kita usaha nih, tidak menzalimi manusia, ternyata secara tidak sengaja harus menzalimi, misalnya menyerempet dan seterusnya. Bertanggung jawab, gentle. Hal yang pertama adalah minta maaf. Meskipun misalnya posisi kita benar, misalnya, minta maaf aja. Secara seperti itu. Dan kadang banyak hal sepele, kita kayak orang Arab jahiliyah, Masya Allah. Kita seperti orang jahiliyah dulu yang bahkan mungkin lebih parah. Ya, dulu ada syair Da'il ayam tafa'al ma tasya wa tib nafsan idza hakamal. Bukan. Sa'im tu takaliful hayah wa man ya'ish. Iya. Samanina haulan la abalaki yas'am. Itu syair yang diceritakan bagaimana orang berantem cuman gara-gara balapan pacuan kuda atau pacuan unta. Ya, Nabi Ishaq mengatakan orang berantem sekian generasi cuman gara-gara balapan kemudian kalah di pacuan kuda. Kita berantem bahkan bunuh-bunuhan, alhamdulillah min dzalik, di jalan cuman masalah sepele gitu. Masalah sepele ditegur, maaf ratingnya. Atau ditegur pipip, maksudnya pipip itu maaf bu, mak, B, ada kendaraan di belakang. Itu nama-nama dilempar kaca mobil, kaca orangnya, kemudian pukul-pukul, baku hantam dan seterusnya. Lalu masalah sepele. Kita terlalu egois dengan diri kita sehingga apa? Jangankan memberikan manfaat kepada orang lain, bahkan kita sangat-sangat memudaratkan. Ya, sangat-sangat memudaratkan. Coba seandainya kalau kita di jalan, mindset kita ngasih manfaat ke orang lain. Gak usah ngerokok misalnya, kalau memang antum perokok, atau terserah lah ambil pendapat rokok itu makruh apa segala macam. Ya, minimal otak dipakai gitu ya. Kemudian nggak memudaratkan, ya, nggak serempet sering nggak membahayakan orang lain, bahkan mempersilahkan kalau nggak buru-buru orang lain. Insya Allah jadi indah. Ya. Di jalanannya sudah jadi satu sunnah diamalkan, ya, di jalan sudah cukup indah. Begitupun misalnya dalam asas manfaat jari-jari kita yang mewakili lisan kita di sosmed. Coba kalau kita pikir, kalau kita sebelum bersosmed ria, apalah Facebook, Twitter, ya, Instagram, YouTube, dan terusnya, mindset kita ngasih manfaat.
bukan mindset kita buat huru-hara gitu. Kita buzzer syaitan. Kita bukan buzzer syaitan. Kita buzzernya Allah Ta'ala, buzzer kebaikan. Sehingga apa, sosmed itu Masya Allah, mau orang munafik ya, mau orang kafir ya, mau orang yang benci dengan Islam, mereka buat huru-hara, kaum muslimin tenang-tenang aja. Sekarang kan lucu, kita badutnya dan mereka penontonnya, ya kan? Orang-orang yang benci Islam itu mereka menonton kita sambil ketawa ke TV, karena kita berantem nggak jelas, berantem yang bukan esensialnya. Karena apa, asas kita di medsos itu bukan memberikan manfaat, tapi ngasih mudarat. Kasih mudarat, akhirnya. Untuk apa kita komen ini, komen biadab, komen kata-kata kotor ya, BIADAB, kemudian makian, cacian, membuli dan seterusnya. Apa kita mengira bahwa saya itu nggak dihisab? Meskipun itu dihapus, itu sudah terlanjur melukai kaum muslimin. Itu akan selesai. Maka asas manfaat itu perlu kita tengahkan lagi-lagi supaya kita dikenal sebagai bangsa yang ramah. Bangsa yang ramah. Karena survei yang dulu itu Indonesia bangsa yang itulah ya di sosmed. Padahal realitasnya kita bangsa yang mungkin agak ramah dikit lah. Dulu dikenal sebagai ramah, saking ramahnya penjajah datang dikasih juga duit, dikasih rempah-rempah gitu. Istilahnya siapa di AP Sejarah itu, pengarang AP Sejarah ya, ketika penjajah datang pun saking ramahnya orang Indonesia itu dikasih emas, ya. Kasih emas, penjajah. Saking ramahnya kita itu dulu, ya, itu dulu. Kalau sekarang mungkin terbalik, wallahu a'lam bishawab. Di sosmed kita bercandaria, kemudian menghantam orang, buat mudarat, yang merusak tatanan yang tenang menjadi kusruh, gaduh dan seterusnya. Itu ulah tangan kita. Dan kita santai aja hidup. Entah maksudnya apa, menyembunyikan identitas dan seterusnya. Kadang orang berkepribadian ganda, dan ini sangat berbahaya ketika orang-orang itu di sosmed dia betapa berani, tapi di dunia realitas dia seorang pengecut, ya, penakut. Nah teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, kalau seandainya asas manfaat itu kita ketengahkan di tengah-tengah masyarakat, kita berusaha, kita memang bukan manusia yang sempurna, tapi dengan usaha yang kita miliki, dengan segala ikhtiar, kita sadar bahwasanya kita bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa, dan kita hanya meniru Rasulullah SAW yang memberikan manfaat bukan hanya di tengah-tengah sahabat dan kaum muslimin, tetapi semua manusia, bahkan seluruh alam. Maka Allah Ta'ala berfirman itu ketika wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau wahai Rasulullah dan Muhammad SAW kecuali rahmah, adalah sebagai rahmat, kasih sayang, bentuk kasih sayang kaum muslimin, bentuk kasih sayang Allah Ta'ala kepada seluruh makhluknya, ya lil alamin, untuk seluruh makhluk yang ada di alam ini. Maka jika seseorang mengaku cinta ke Rasul SAW, tidak cukup, dia nggak cukup memahami tentang sunnah dan bid'ah saja. Begitupun orang yang mengaku dia cinta ke Nabi SAW, dia nggak cukup dengan apa? Cukup ngadain maulidan, nggak cukup. Dia harus menebar manfaat di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah manusia. Dia berusaha manfaat apa yang ia berikan, maka itu bagian dari dakwah, bagian dari rahmat. Sehingga apa? Nggak sempat buat mudarat, nggak sempat buat kerusakan, nggak sempat huru-hara dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, insyaallah bab hadis ini secara ringkas seperti itu. Dan kita terus memohon kepada Allah Ta'ala untuk terus ya, diberikan oleh Allah hidayah, ma'unah, pertolongan, dimudahkan dalam beramal, dimudahkan dalam memberikan manfaat. Ya. Kita lihat teman-teman sekalian rahmati oleh Allah Ta'ala, orang tua dulu tuh, orang desa, orang-orang Jawa, budaya yang sangat luar biasa, mungkin di luar Jawa juga ada. Ketika kita masuk ke pelosok desa-desa, dulunya di depan rumah mereka ada disediakan kendi-kendi yang layak untuk diminum airnya. Ya. Kendi tersebut untuk apa tujuannya? Untuk menjaga supaya air itu tidak cepat panas, dan ketika diminum terasa kesegarannya. Biasanya kendi itu diletakkan di depan pintu ya, orang-orang dulu. Itu ditulis dalam sejarah tanah Jawa, kemudian sejarah yang lainnya, bagaimana ya, orang-orang yang meskipun mereka ya dengan keterbatasan ilmu yang mereka miliki, tapi karena mindset ya, hatinya yang Masya Allah, yang kokoh, yang bersih, maka Allah gerakkan diri mereka untuk memberikan manfaat.
Zaman dulu mungkin apa sih cuman banyu. Alah, untuk banyu, cuman air aja. Apa sih gitu. Tapi ketika sekarang manfaatnya luar biasa. Air itu kita mau minum, sekarang beli airnya. Dulu gratis, tapi disia-siain. Ketika nikmat tersebut dicabut oleh Allah Ta'ala, baru sekarang kerasa. Apa-apa beli, air minum beli. Meskipun kadang kita cuma beli kemasan, airnya sama aja. Gitu. Makin bagus kemasannya, makin mahal. Gitu. Ya. Dan orang dulu nggak mikir tuh, mereka nggak punya ilmu yang masya Allah membahas hadis yang la darura tiror, ya kharanas anfa'ulinnas, mungkin mereka nggak paham seperti itu. Terbatas segala ilmu yang mereka miliki, tapi karena kebersihan, ya kelurusan hati mereka, kokohnya mereka pengen mengasih manfaat bahkan kepada orang yang nggak mereka kenal. Coba mikirin, kita ngasih ke seseorang yang kita kenal itu wajar lah ya. Aneh ngasih sesuatu ke orang yang aneh kenal, wajar. Atau ngasih ke istri, ngasih ke anak itu wajar. Tangga, itu kan lo namanya, kenal rumahnya, wajar. Tapi ini ngasih manfaat kepada orang yang dikenal. Orang yang lalu lalang di jalan setiap saat itu kan nggak semua tetangganya. Karena setiap rumah ada air gratis di kendi. Gitu. Ketika habis diisi. Para musafir, pendekar, pendokor dan seterusnya, mereka lewat lalu lalang, mereka mengambil air bebas, bahkan mengisi kantong-kantong air dari kendi tersebut. Masya Allah. Mungkin ketika Allah bangkitkan mereka, kalau tauhid mereka lurus, akidah mereka benar, ya, maka mungkin pahala mereka nggak nyangka-nyangka. Ya Allah, ini bukan pahalaku nggak banyak segini ya Allah. Perasaan dulu ketika hidup di dunia, amaliyahku biasa-biasa aja. Tapi karena mindsetnya memberikan manfaat di tengah-tengah manusia, ya pahalanya menggunung. Ya beranak-pinak. Dia dari minum air tersebut, orang bisa mengucap asmanya Allah. Alhamdulillah, mendoakan orang yang mereka minum. Kemudian dengan dia menghilangkan atau terhilang dahaganya, dia bisa berzikir, dia bisa beribadah, dia bisa menggaungkan kalimat-kalimat ilahiyah. Dan itulah bagaimana sunnah yang orang-orang dulu itu sederhana. Ya sederhana. Nah sekarang kalau kita mau beli minum ya beli. Kalau cuma ngambil ya digebukin sama yang punya toko minimarket. Antum coba aja. Ada air minum tuh dipajang di minimarket, di toko. Ya. Antum ambil, antum nggak bayar ya dikejar gitu ya. Mungkin diviralkan maling gitu ya. Maling aqua atau maling mineral dan seterusnya. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, dari hal kecil ya, bisa kita mulai bahwasanya kaum muslimin itu memiliki mindset, memiliki pola pikir yang terbaik adalah memberikan manfaat. Nah, sebaliknya jika dia sudah memudaratkan, maka berusaha sama-sama kita untuk kembali kepada jalan memberikan manfaat, jalan untuk beristighfar, jalan untuk bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, teman-teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, ada beberapa kisah yang cukup menarik tentang bab la dharar wala dirra, itu bagaimana ketika para tabi'in yang mereka berguru kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka adalah kelompok atau generasi yang mengamalkan sunnah dengan sangat-sangat teliti dan sangat-sangat hati-hati. Ya, sangat teliti dan sangat hati-hati. Yang untuk melihat ya, bagaimana perilaku Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, bagaimana beliau menjaga adab, ya, tidak mengganggu tetangganya, meskipun tetangga tersebut setiap saat mengganggu, setiap malam dengan syair-syair yang mengganggu. Ya, saking beliau tidak ingin mudarat, ya dilawan dengan mudarat, meskipun fikih itu dibolehkan. Tapi selayaknya mereka orang-orang yang lurus, orang yang baik berusaha, jika tidak menyangkut ya, agama, ya maka mereka akan bersabar. Jika itu menyangkut agama, maka mereka lawan dengan sekuat tenaga. Ya. Dan inilah yang membedakan kita dengan mereka. Kita kadang kalau masalah agama, udah biarin aja. Nanti Allah tolong, enak banget ya cangkem mulut kita ya. Begitu agama yang dihinakan oleh seseorang, kita dengan mudahnya mengatakan seperti itu, meremehkan. Tapi begitu menyangkut diri kita, martabat kita, kemudian sedikit saja masalah yang sepele, kita berani mati, ya, pasukan berani mati dan seterusnya. Inilah kenapa teman sekalian rahmati Allah Ta'ala, kita memang belum atau masih belum layak masuk ke dalam
kategori para sahabat Nabi radhiyallahu ajmain yang mulia. Kepada Allah kita bersandar, kepada Allah kita meminta pertolongan, kepada Allah kita meminta maunah senantiasa untuk mengamalkan sunnah Nabi yang mulia. Alhamdulillah ajmain, alhamdulillah rabbik. Mungkin tanya jawab. Alhamdulillah ajmain, alhamdulillah rabbik. Fala takunna minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tadi yang pertama tentang apa tadi? Tentang penyeleweng tasawuf. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ba'du. Kita harus maknai, kita harus pahami bahwasanya setiap ilmu Islam itu sudah mengalami penyelewengan dan infiltrasi, perusakan, disadari ataupun nggak disadari, pasti. Fikih misalnya, apakah ada penyelewengan? Ada. Ya, nggak disebutkan, takutnya orang-orang yang nggak benar itu diamalkan. Tapi kalau kita baca dalam sejarah, bahkan beberapa pendapat fikih itu diinfiltrasi dengan beberapa kepentingan, ya, yang merusak fikih itu sendiri. Ya, baik segala macam mazhab, baik mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Hanbali, bahkan mazhab yang sudah punah mengalami infiltrasi dan pemalsuan. Ya, yang dikatakan banyak hal, ya, banyak hal. Kemudian dalam sejarah pun kita lihat sirah nabawiyah itu juga diinfiltrasi, beberapa orang yang berkepentingan memalsukan daripada riwayat-riwayat sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan beberapa juga menyeleweng. Benar kalau kita lihat hadis, apalagi ya, adanya ilmu hadis, mustalah hadis dan seterusnya adalah bentuk untuk meminimalisir pemalsuan ataupun pengkodifikasian hadis supaya hadis itu tidak salah difahami ataupun maknanya dikembalikan sesuai dengan maksud daripada Rasulullah SAW. Dalam ilmu hadis juga pemalsuan dan seterusnya, penyelewengan dan seterusnya. Dalam ilmu tafsir dan seterusnya, ya banyak kisah Israiliyat dimasukkan, ya, dan yang lainnya. Kemudian dalam bab akidah, apalagi teman-teman sekalian hormati ulama taala, antum tahu Syiah itu lahir dari mana? Lahir dari konflik kepentingan ta'assub, kemudian lahir ke akidah. Ya, ta'assub kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan ta'assub kebodohan, kemudian tanpa ilmu yang memadai, kemudian dimasukkan ke dalam bab akidah. Ya, akidah Syiah, Imamiyah, Itsna Asy'ariyah dan seterusnya, mereka menjadi kaum yang sesat. Nah, begitu pun Khawarij, ya, ISIS, ya, Haruriyah dan seterusnya, mereka adalah kaum yang memasukkan, ya, kebencian politik, ya, dimasukkan ke dalam bab akidah. Mereka rusak dan merusak. Artinya apa? Bab akidah, bab apapun itu sudah diinfiltrasi oleh musuh-musuh Islam. Ya, sudah diinfiltrasi. Begitupun tasawuf. Tasawuf itu juga beberapa hal itu dimasukkan dalam bab tersebut. Jadi infiltrasi, dirusak, baik itu dirusak cara pandang orang di luar tasawuf ataupun orang-orang di dalamnya. Kalian tahu thariqah Qadiriyah yang diberikan oleh Abdul Qadir Jilani, awalnya adalah bagaimana thariqah itu ya adalah gerakan kaum muslimin untuk menyatukan hati-hati kaum muslimin dengan zikir, dengan pertemuan, dengan mindset yang sama. Sehingga kalau kita lihat misalnya thariqah Sanusiyah dan Syadziliyah adalah thariqah yang melawan, ya, penjajahan imperialisme barat, terutama Prancis, nah, di wilayah Afrika. Atau kalau lihat baca sejarah Umar Mukhtar, itu bagaimana Umar Mukhtar? Siapa Umar Mukhtar? Antum lihat sejarah thariqah beliau. Ya. Kemudian kalau antum lihat banyak dalam sejarah, ya, orang-orang yang melawan, ya, penjajahan di Afrika Tengah, di Mali dan sebagainya, mereka adalah kaum sufi yang mereka lurus, ya, benar akidahnya, bertasawuf dengan baik. Mereka adalah orang sufi yang hakiki, sufi yang tidak hanya sibuk dalam zawiyahnya di tempat ibadah saja, tapi mereka maju ke medan tempur. Maka kalau anda melihat di awal-awal kemunduran Islam, ya, di Andalusia kemudian sampai ke Maroko, mereka lah kaum yang
tak benar ketika panggilan jihad itu datang, mereka berada dalam garda terdepan. Ada banyak faktor di situ. Kalau dijelasin cukup panjang, sangat panjang ya. Faktornya banyak. Faktornya mereka taat kepada guru, kemudian kebersihan hati dan seterusnya, dan keutamaan jihad dan seterusnya. Ya, artinya apa? Memang dalam gerakan tasawuf atau sufi itu banyak infiltrasi orang sesat. Ya, apa contohnya? Contohnya ya orang-orang bodoh sebenarnya yang nggak ada di kitab tasawuf yang muktamad. Ini sudah dibahas ya, sudah disindir di beberapa bab yang lalu, itu mungkin alfa atau gaib, nggak tahu, bahwa apa, jangankan teman-teman salafi ya, ulama kita ya, Imam Al-Junaid mengatakan bahwasanya orang yang hendak bertasawuf, bertakarrub ya, muraqabatullah, muhabbatullah, itu hendaklah memahami atau menghafalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kami tidak menganggap mereka yang belum menghafal Al-Quran sebagai orang sufi yang hakiki. Begitupun yang lainnya juga senada, Imam Qushairi, kemudian dalam Al-Fusul Al-Hikam Ibnu Arabi mengatakan bahwasanya seseorang tidak dianggap sufi sampai memahami makna firman Allah dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya mereka berakidah dengan benar, bertujuan dengan baik. Bahkan kalau antum lihat, antum ikut thariqah mereka, zikir mereka bersanad. Dalam Sahih Bukhari ada dari Qutni, ada sampai ke beberapa sahabat, ada sampai ke Abu Bakar, ada sampai ke Umar, ada sampai ke ibunda kita Aisyah, ada sampai ke Ummu Salamah dan seterusnya. Artinya mereka bukan orang-orang sembarangan, ya. Hanya saja memang ada infiltrasi orang-orang bodoh yang masuk tasawuf cuma pengen dianggap sakti gitu. Ada perkataan Imam Ibn Arabi rahimahullah yang diselewengkan. Kemudian banyak ya. Misalnya kalau kita lihat banyak orang ya, ketika dia meniti jalan menuju surga itu dengan zikrullah, tapi akhir hayatnya ia dicampakkan ke dalam api neraka. Apa sebabnya? Ternyata sufi sesat, yaitu orang yang mereka awalnya berzikir, rajin muraqabatullah selama sekian hari, sekian puluh hari, kemudian dia mimpi. Dalam mimpi tersebut misalnya datangi, karena kebodohannya, datangi nabi, datangi mungkin Allah, yang itu jin dan seterusnya, datangi wali-wali tertentu yang kemudian memberikan petuah, misalnya tinggalin sholat, kamu sudah jadi wali dan seterusnya, kamu pasti masuk dalam surga nggak perlu sholat. Karena mimpi tersebut dia tinggalkan sholat, dia tinggalkan zikir dengan alasan sudah sampai mencapai bab ma'rifatullah atau hakikatnya. Ini banyak seperti ini ya, sufi yang hanya merasa bahwasanya baru disebut sufi ketika sudah sakti ya. Padahal kata Ibnu Arabi, nah, kalau ada orang berjalan di atas air, bisa terbang dengan kedua tangannya ya, bisa kemudian sampai ke bulan dan seterusnya, maka lihatlah bagaimana dia mengamalkan sunnah Nabi SAW. Kalau dia bisa seperti itu berarti dia jin ya. Kalau ada orang meninggalkan sholat mengaku sufi, maka dia bukan sufi, dia syaitan ya, untuk manusia. Itu teman-teman sekalian harus dipahami secara ringkas. Bab sebenarnya sudah singgung sedikit. Yang kedua tentang al-kashfu atau kasaf itu. Kasaf itu ada sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari, disebutkan bahwasanya ketika Nabi SAW memimpin sholat, beliau mengatakan bahwasanya aku bisa melihat kalian meskipun wajahku ini kurang lebih seperti itu, wajahku menghadap kiblah atau membelakangi kalian. Itu contoh kasyafnya Nabi SAW. Begitu pun riwayat sahih Umar bin Khattab ya, menolong pasukan kaum muslimin ketika khutbah beliau, ke kiri ya Sa'ad, dan seterusnya. Ya. Kemudian riwayat yang lain, artinya kasyaf itu bukan hal yang istimewa. Kasyaf itu hal istimewa, kasyaf itu hal yang istimewa, tetapi nggak bisa terjadi kecuali dengan izin dan kudrahnya Allah Ta'ala. Imam Al-Junaid, Abu Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah mengatakan bahwasanya seseorang yang kasyaf ada dua hal. Yang pertama, dia dekat dengan Allah, dan kasyafnya tersebut dia menolong kaum muslimin. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan untuk mencari duit. Yang kedua, kasyaf syaitan, yang itu adalah sihir, tipu daya. Seorang yang seakan-akan dia bisa melihat alam gaib dan seterusnya adalah kebohongan. Kebohongan yang itu dimaksudkan untuk syaitan menjauhkan manusia dari Allah Azza wa Jalla. Ya, itu Allah miswab. Intinya nih pengen mengharapkan teman-teman sekalian dirahmati Allah Ta'ala, tasawuf itu nggak bisa kita pelajari dari buku aja. Kita harus masuk ke thariqahnya, kita harus ikut zikirnya. Kalau memang pengen belajar dan seterusnya, memang harus seperti itu, ikut thariqahnya. Kalau cuma sekedar baca, itu nggak adil. Karena kalau untuk melihat misalnya Max Weber, itu awal-awal buku-bukunya itu memuji-muji tasawuf, memuji jihad, memuji kaum muslimin. Tetapi ketika nanti orang Islam sudah terpesona, kan gaya barat seperti itu, mereka nggak jujur.
Jadi jangan pernah percaya orang Barat. Rata-rata orang Barat itu ketika mempelajari ilmu Islam mereka nggak jujur, bohong, dusta. Makanya saya sendiri dan beberapa teman sangat menyesal ketika mempelajari buku-buku orang Barat. Awalnya mereka puji kaum muslimin setinggi langit, ketika sudah dapat masa kaum muslimin, apresiasi kaum muslimin, mereka mulai menulis buku yang mengkritisi kaum muslimin, mengkritisi tasawuf, mengkritisi tafsir, mengkritisi kondisi hadis dan seterusnya. Dan kita dengan model seperti ini, ya, rusak, ya, mulai dari zaman Belanda. Ya, Maulana Biswat. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah rabbik fala taqunan mumtarin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.